Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir dalam program Miracle of Christ. Saya Pastor Yusuf Manubulu bersama tim yang ada. Dengan sukacita kami ingin berbagi kepada semua umat Tuhan, baik yang ada di mancanegara maupun juga yang ada di daerah, bahkan yang di Jabodetabek, di mana program ini bisa langsung didengarkan melalui gelombang 100.6 FM. Salam sukacita, salam kemenangan buat Anda semuanya, dan doa kami semua umat Tuhan terus bertumbuh di dalam rencana dan kehendak Tuhan, karena itu sangat penting, bahkan itu yang terpenting di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tidak berada di situ, artinya kita hidup di dalam kesia-siaan. Dan puji Tuhan, di dalam program ini kami menyediakan layanan SMS. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0852 1247 5667. Kami ulangi untuk layanan SMS, Anda bisa hubungi kami di 0852 1247 5667. Atau juga Anda bisa bergabung di PIN BB kami 2979B275. Kami ulangi untuk PIN BB, Anda bisa invite di 2979B275. Untuk format, kami sangat berharap untuk mencantumkan identitas, minimal nama, karena itu penting sekali untuk komunikasi. Dan yang perlu kami ingatkan bahwa untuk nomor 0852 1247 5667 tidak diperuntukkan untuk telepon. Jadi harap tidak menelpon ke situ. Dan bagaimana dengan perjalanan iman kita? Apakah terus bertumbuh di dalam kapasitas yang normal, ataukah ada sesuatu yang menghalangi sehingga perjalanan iman kita itu menjadi terganggu? Ini kita harus perhatikan baik-baik di dalam kehidupan ini, karena waktu berjalan terus itu menunjukkan bahwa waktu yang kita miliki semakin singkat dan tidak akan pernah bisa dikembalikan kepada hari-hari sebelumnya. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana di dalam hidup ini. Ada firman yang berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup ini, bukan Anda harus mencapai pendidikan di bangku sekolah yang tertinggi, atau juga menjadi orang bijaksana bukan berarti Anda harus mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam rekening. Menjadi orang bijaksana juga bukan harus dengan cara mempercantik dan memperbagus keadaan-keadaan lahiriah. Tapi menjadi orang bijaksana itu modalnya hanya sederhana, standarnya, formatnya hanya sederhana, karena firman Tuhan sudah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya mengenal waktu dengan baik, karena waktu itu adalah merupakan duta besar Tuhan buat hidup manusia, atau merupakan perwakilan Tuhan, presentasi Tuhan, menggantikan kehadiran daripada Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Nah, perhatikan baik-baik, jangan sampai waktu yang singkat ini Anda gunakan dengan sia-sia. Karena sekali waktu kita akan memberi pertanggungjawab kepada Dia yang memberi kita waktu. Setiap orang diberikan 24 jam, tidak ada yang lebih. Baik dia orang penting, pejabat,
Bahkan mungkin kepala negara, dia hanya punya 24 jam. Bahkan pengangguran pun juga hanya memiliki yang sama 24 jam. Jadi tidak ada yang lebih. Nah, ini kita harus gunakan dengan baik. Jangan sampai berlalunya begitu cepat, terus kemudian kita tidak mengisinya, tidak mengelolanya dengan bijak di dalam hidup ini. Sehingga satu ketika pada waktu akan berakhir, banyak sekali orang yang akan memohon kepada Tuhan untuk beri saya waktu, beri saya kesempatan lagi. Dan ini adalah orang-orang yang celaka. Kenapa bisa begitu? Karena waktu yang diberikan dia tidak pergunakan dengan baik. Dia gunakan semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia gunakan semua untuk hal-hal yang menyukakan hatinya, menyukakan kehidupannya. Dia tidak pernah mempergunakan waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak digunakan untuk bagaimana supaya Tuhan itu bersukacita dengan setiap detik yang berganti di dalam kehidupan kita. Ingat, waktu itu punya Tuhan. Waktu itu adalah merupakan perwakilan Tuhan atau dutanya Tuhan di dalam hidup manusia. Karena waktu itu diberikan oleh Tuhan. Waktu itu tidak bisa diproduksi di pabrik. Kalau iPhone bisa diproduksi di pabrik, pesawat bisa diproduksi di pabrik. Tapi kalau waktu tidak bisa diproduksi di pabrik. Kalau dia habis, kalau waktu itu berhenti, itu artinya tidak bisa diperbanyak lagi. Nah, selama Tuhan masih memberikan waktu, gunakan itu dengan bijaksana. Supaya di dalam kehidupan ini kita memiliki hati yang bijaksana. Seperti kata Musa, ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur dikatakan di situ masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat bisa mencapai 80 tahun. Itu artinya hari-hari yang dimiliki tidak banyak. Kalau 70 tahun cuma berkisar 25.000 hari. Kalau 80 tahun cuma berkisar sekitar 29.000 hari. Kalau lebih sedikit mungkin 30.000 hari. Itu artinya jumlah yang sangat sedikit. Ya, masih lebih banyak uang jajan anak SMP, uang jajan sekolah anak SMP, atau mungkin uang jajan anak SMA. Mungkin bisa mencapai 50.000, 100.000. Tetapi hari-hari yang kita miliki itu sangat sedikit. Dan setiap hari itu artinya berkurang terus di dalam hidup ini. Berkurang terus. Hari ini berkurang lagi 1 hari. Hari ini tinggal sedikit hari yang kita miliki. Nah, dengan hari-hari yang tersisa ini, gunakanlah dengan baik. Supaya pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, atau pada waktu Tuhan menjumpai kita, Tuhan itu tersenyum dan mengatakan, engkau anakku yang kukasihi, engkau hamba yang baik. Karena waktu yang kuberikan engkau gunakan dengan baik dan dengan benar di dalam hidup ini. Jangan diberikan waktu 24 jam, kita pakai tidur saja sudah 8 jam. Pakai kerja saja 8 jam. Belum lagi transportasinya dari rumah menuju tempat kerja, pulang. Itu kalau di Jakarta bisa sampai 4 jam. Untuk pulang pergi ke tempat kerja itu sudah 20 jam. Mandi 2 kali, makan 3 kali itu sudah 2 jam. Sudah 22 jam. Sisa 2 jam kita pulang main internet, main Facebook kan, chatting sana, chatting sini. 2 jam pun juga nggak cukup. Sisanya mana? Untuk Tuhan mana? Inilah yang jadi masalah di dalam hidup manusia. Diberi waktu 24 jam tidak pernah digunakan dengan baik. Semua digunakan untuk kepentingan diri sendiri.
tidak pernah untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi kalau manusia terus seperti ini? Satu ketika dia akan berhadapan dengan yang punya waktu. Waktu tidak bisa ditambah, waktu tidak bisa dikurangi. Waktu tidak bisa dipercepat, waktu tidak bisa diperlambat. Roh Kudus mengingatkan saya untuk mengingatkan kepada semua umat Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Siapa tahu Anda tinggal punya 3 hari, gunakanlah dengan baik. Mungkin ada yang berkata, saya masih muda. Anda jangan terlalu sombong, karena belum tentu Anda yang masih muda, terus kemudian harimu masih banyak. Anda boleh jalan-jalan ke kuburan. Di situ banyak orang-orang muda sudah tertidur di situ. Mereka sudah kehabisan waktu di situ. Jadi selama masih ada waktu, gunakanlah. Tinggal sedikit yang kita miliki. Jangan sampai terbuang lagi dengan percuma. Hari ini berjalan lagi dengan sia-sia. Apalagi mungkin ada orang yang mempergunakan hari ini hidup dengan dosa, hidup dengan segala kekejian, hidup dengan segala hal-hal yang melecehkan Tuhan, melukai perasaan Tuhan. Nah, saudaraku, itu yang saya mau ingatkan di awal daripada perjumpaan kita, karena waktu itu merupakan duta besarnya Tuhan, perwakilannya Tuhan di dalam kehidupan ini buat manusia, dihadirkan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan bicara satu topik tentang puasa. Iya. Apa arti dari puasa? Puasa itu artinya berhenti makan dan minum, disertai dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Saya ulangi, apa arti dari puasa? Puasa itu adalah berhenti makan dan minum, disertai dengan hati yang tertuju, disertai dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan lihat beberapa hal yang sangat penting berbicara tentang puasa. Ada orang berpuasa karena mempunyai motivasi lain. Ya, di antaranya ingin menekan berat badan, obesitas, ya. Mereka akhirnya berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Ini merupakan hal-hal yang juga memang disebut puasa. Tetapi kalau hanya di kondisi seperti ini, maka makna dari puasa itu menjadi kacau atau menjadi rusak, karena bukan itu arti daripada puasa yang sesungguhnya, ya. Ada juga orang puasa ingin dapat ilmu. Seperti kalau kita lihat banyak dukun, meditasi karena ingin mendapatkan kesaktian. Saya dengar beberapa waktu yang lalu ada dukun paranormal di TV yang mereka bisa puasa sampai 100 hari. Ya, itu dengan tujuan-tujuan seperti itu. Ada juga orang yang melakukan puasa seperti itu, ya. Mereka ingin menambah hal-hal yang supranatural, tetapi alamatnya salah karena hati dan pikiran mereka tidak ditujukan kepada Tuhan, ditujukan kepada hal-hal gaib atau hal-hal yang salah, yang dimana setanlah yang dimuliakan dari apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada juga orang berhenti makan minum karena mau operasi. Kalau biasanya mau operasi disuruh puasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini juga makna dari puasa tidak utuh, atau makna dari puasa itu sendiri rusak, walaupun itu juga puasa, ya. Jadi makna puasa yang sesungguhnya seperti yang tertulis di dalam firman dan yang diinginkan oleh Tuhan, itu kita harus miliki dengan utuh di dalam kehidupan kita. Dan juga ada orang yang berpuasa karena memang tidak punya makanan atau tidak punya minuman. Kalau terjadi bahaya kelaparan atau bencana,
Bisa saja mereka karena kekurangan air, mereka puasa, atau karena tidak punya makanan. Dan ini juga sesuatu yang tidak utuh makna daripada puasa itu sendiri. Jadi puasa itu adalah berhenti makan dan minum disertai dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Pertanyaannya di dalam kehidupan ini, apakah orang Kristen harus berpuasa? Alkitab menjawab bahwa orang Kristen itu harus berpuasa atau mutlak untuk berpuasa. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kalau kita ke pasar, kita jumpai barang di situ, kemudian kita bisa negosiasi. Dengan harga tertentu, kita bisa melakukan tawar-menawar atau mungkin dialog. Di dalam sebuah demokrasi, kita bisa tawar-menawar di situ untuk hal-hal yang kita inginkan. Tetapi kalau bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, puasa itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus dan tidak bisa ditawar. Nah, ini kita bisa lihat melalui firman di dalam Matius 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Satu waktu murid-murid kewalahan di dalam tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka kemudian bertanya kepada Tuhan, kenapa mereka berdoa itu setan tidak takut? Kenapa mereka berdoa terus roh jahat tidak melarikan diri dengan doa yang mereka naikkan ke hadirat Bapa? Dan apa yang dijawab oleh Tuhan pada waktu itu, jenis ini tidak dapat, kita dengar ulang kembali firman Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan Ya, berpuasa. jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi di sini kita memperhatikan baik-baik bahwa untuk mengeluarkan kekuatan jahat yang menghampiri hidup manusia itu hanya bisa dilakukan melalui doa dan puasa. Karena orang Kristen saya perhatikan banyak kali cuman tahu berdoa, tetapi mereka tidak siap untuk berpuasa, atau mereka keberatan untuk berpuasa, atau mereka tidak suka untuk berpuasa, atau mereka menyatakan tidak sanggup dan tidak mau untuk berpuasa. Ini hal-hal yang kita perlu perhatikan menurut kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah standar yang Tuhan ingin supaya firman itu bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tapi tertulis di dalam setiap roh anak-anak Tuhan. Artinya tertulis di dalam roh kita, dan itu adalah menjadi teraplikasi di dalam hidup ini, atau menjadi style hidup, menjadi suatu perbuatan dan gaya hidup. Jadi bukan hanya tertulis di dalam Alkitab. Seperti yang Tuhan selalu katakan waktu dia dicobai sama setan, dia bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, ada tertulis ini, kalau dia hanya tertulis tetapi dia tidak masuk di dalam kehidupan orang percaya, itu berarti firman itu tidak hidup di dalam orang Kristen, ya. Dia hidup hanya di dalam Alkitab, di dalam buku. Ini sayang sekali, kita orang Kristen diberikan firman, tetapi kita tidak miliki firman, kita tidak hidup oleh firman, kita tidak hidup dari firman, tetapi kita hidup hanya dengan pengelolaan pikiran kita semata-mata. Dan kita perhatikan baik-baik di sini bahwa Tuhan berkata dengan tegas, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Anda punya beban berat, itu artinya
ada pekerjaan, ada jenis kegelapan, ada kuasa dari kegelapan yang sementara menyerang kehidupanmu. Anda punya pergumulan yang hebat, di situ artinya ada jenis kegelapan yang hinggap dan ingin menghancurkan kehidupanmu. Dan mungkin engkau berkata, saya tidak menghendaki ini. Saya berdoa, tapi kenapa saya tidak bisa keluar dari sini? Nah, kita harus luruskan supaya kita memiliki kebenaran dan firman itu hidup di dalam kita. Tuhan berkata jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Ya. Jadi ini mutlak bagi orang Kristen. Ya, kalau kita mau mengusir jenis-jenis yang kita tidak sukai, mau menyingkirkan dan mematikan semua jenis kejahatan, semua hal-hal yang merusak kehidupan, itu tidak cukup hanya melalui doa, harus dengan puasa. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Jadi perhatikan baik-baik di situ bahwa puasa itu adalah suatu hal yang mutlak, yang tidak bisa ditawar, ya. Kalau kita perhatikan, cukup banyak orang Kristen yang menyederhanakan puasa. Jadi puasa itu disederhanakan. Jadi dicoba dikelola dan dibalut dengan alasan-alasan tertentu dari pikiran manusia, sehingga puasa itu menjadi turun nilainya dan tidak memiliki standar kebenaran yang Tuhan inginkan. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sering dengar orang berkata seperti ini, saya puasa setengah hari. Ya, kenapa bisa puasa setengah hari? Karena puasanya disederhanakan. Mereka menganggap kalau satu hari itu kan terlalu berat, sederhanakan aja. Yang penting kan yang penting kita bisa menyatakan, kita bisa suarakan bahwa kita lagi berpuasa. Puasa setengah hari aja. Nah, kalau puasa-puasa seperti ini, sungguh kalau kita perhatikan Alkitab dengan baik, kita memperhatikan Alkitab dengan jujur, ini adalah sebuah kesalahan. Ya, kesalahan itu tidak bisa ditoleransi. Kesalahan itu tidak bisa dibalut terus kemudian terlihat menjadi benar. Kalau kita hanya puasa setengah hari, Alkitab tidak pernah ajarkan seperti itu. Coba Anda tunjukkan mana ayatnya yang mengatakan bahwa puasa itu bisa setengah hari. Yaitu hanya orang-orang yang cuman terlambat sarapan aja. Sehingga dia makan jam 12 siang, terus kemudian dia berkata saya puasa setengah hari. Ini orang yang menyederhanakan. Dia pikir berurusan dengan Tuhan itu, Tuhan yang maha mulia itu, mentang-mentang Tuhan terlalu baik, segala sesuatu itu disederhanakan terus. Jadi tidak diperhatikan standar, kualitas, kekudusan, dan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, ada juga gereja mungkin tidak berkata setengah hari, ada juga orang Kristen yang cukup banyak gereja-gereja yang saya perhatikan berpuasa itu hanya sampai jam 3. Top-topnya sampai jam 4 sore. Ini juga sesuatu yang tidak utuh, ya. Karena apa? Karena terlalu menyederhanakan arti dari puasa yang sesungguhnya. Dan bukankah puasa itu juga adalah sebuah persembahan kepada Tuhan? Ya. Dan kalau kita mau melakukan itu, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Berilah sesuatu yang kita anggap itu dengan nilai yang teristimewa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Jadi jangan melakukan buat Tuhan itu kita sederhanakan, kita gampangkan, terus kemudian kita ambil yang paling kecil, baru kemudian kita serahkan buat Tuhan. Tuhan juga maha mengerti, Tuhan maha tahu. Iya, karena apa? Karena
Anda, orang Kristen berkata seperti itu, Tuhan Maha Tahu, karena pikirannya sudah kerasukan setan. Sudah dikuasai dengan kegelapan, jadi kebenaran itu sendiri tidak bisa hidup. Jadi segala sesuatu itu akhirnya ditolerir demi untuk hanya supaya kita itu bisa lebih nyaman di dalam kehidupan daging. Nah, ini sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan juga ada kelompok-kelompok yang berpuasa dengan pakai sarapan dulu pagi-pagi. Ya. Minum susu dulu, makan roti dulu untuk jaga-jaga supaya tahan sampai sore katanya. Kalau saudara model seperti itu puasa dilakukan dengan standar agamawi, ya. Jadi Anda tidak percaya lagi kepada kuasa ilahi yang hidup di dalam kita. Jadi kita atur segala sesuatu itu dan kita sederhanakan daripada nilai puasa itu sendiri. Dan ini sangat disayangkan kalau terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi puasa-puasa seperti ini seharusnya tidak dilakukan dengan model seperti ini, tetapi kita melakukannya dengan standarisasi daripada Alkitab itu sendiri. Nah, juga ada orang yang berkata karena mereka melihat bahwa ada model puasa seperti Daniel, padahal itu mempunyai makna yang kalau ditelusuri menurut kacamata Roh Kudus, itu kita akan ketemu bahwa puasa yang dimaksudkan itu adalah puasa yang sama tidak makan dan minum. Tetapi memang di situ ada beberapa bagian yang menyatakan bahwa Daniel itu tidak makan daging, ya. Nah, orang-orang Kristen juga seringkali mengambil metode seperti ini. Puasa Daniel aja, nggak usah makan daging. Karena makan ikan saja sudah cukup, makan sayur sudah cukup. Ini pun juga salah dimengerti. Itu disederhanakan daripada puasa itu sendiri. Ada lagi yang berkata, saya mau puasa nonton TV aja. Saya mau puasa puasa marah-marah atau segala macam lah. Itu semuanya bentuk-bentuk daripada penyederhanaan terhadap nilai puasa yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan, tetapi inilah yang terjadi. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita nanti akan meneruskan setelah kita dengar dulu sebuah pujian yang akan memberkati kita semua. Ya, kita lanjutkan. Dalam program ini kami menyediakan layanan SMS di 0852 1247 5667, 0852 1247 5667. Atau Anda juga bisa bergabung di PIN BlackBerry 2979 B275. PIN BB Anda bisa invite di 2979 B275. Untuk format mohon mencantumkan identitas minimal nama, ya. Dan saya perlu ingatkan bahwa nomor SMS tidak diperuntukkan untuk telepon. Jadi tolong jangan menelpon ke situ, karena saya juga tidak mengerti apa bahasa Indonesia saya tidak jelas, apa Anda punya telinga yang kurang jelas menangkap, ya. Karena telepon saya melihat cukup banyak masuk ke situ. Ya, ini bukan disediakan untuk telepon, jadi jangan menelpon ke situ, hanya untuk SMS. Kita lanjutkan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang mutlak. Apa alasannya dan apa tujuan daripada puasa? Kalau kita perhatikan, tujuan daripada puasa itu adalah mematikan daging dan menghidupkan roh. Ya. Kita perhatikan dulu satu kebenaran di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya.
kita perhatikan baik-baik di situ bahwa barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan seperti yang saya katakan tadi, tujuan daripada puasa itu mematikan daging dan menghidupkan roh. Kenapa roh kita perlu dihidupkan? Karena kita menyembah Tuhan, Allah itu roh. Dan kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau roh kita tidak hidup, kita tidak akan bisa menyembah. Kalau roh kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bisa menyembah. Nah, bagaimana caranya roh bisa bertumbuh? Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah di dalam roh? Sebab Allah itu roh dan Tuhan itu roh. Kita harus menghidupkan dunia roh kita. Nah, ini langkah yang Tuhan nyatakan dengan jelas melalui berpuasa. Karena pada saat kita berpuasa, itu artinya kita mematikan dunia daging kita. Kita perhatikan baik-baik, kalau kita makan dan minum, itu artinya kita memberi kehidupan kepada daging kita. Jadi daging kita itu diberi makan dan diberi kehidupan. Ini yang terjadi di dalam kenormalan hidup manusia. Tetapi ada waktu-waktu tertentu Tuhan minta, seperti yang saya katakan di awal, pergunakan waktu dengan baik. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Kelola waktu dengan sebaik mungkin. Ada waktu untuk berpuasa. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk mandi, ada waktu untuk makan. Ada juga waktu untuk berpuasa. Dan tujuan dari berpuasa ini adalah mematikan dunia daging. Pada saat Anda tidak makan dan Anda tidak minum, itu berarti dunia daging kita dihentikan. Atau dengan pengertian bahwa kita berkata kepada dunia daging, stop! Pada saat ini engkau harus berdiam diri karena aku lagi ingin supaya dunia rohku itu bertumbuh dan hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Supaya kita bisa hidup menurut roh dan tidak terus-menerus setiap hari hidup hanya karena oleh daging. Dan ini perlu sekali dan ini mutlak, tidak bisa ditawar. Tuhan jelas sekali berkata, jenis ini tidak bisa diusir. Kalau kita baca di dalam Matius 17 ayat yang ke-19, di situ murid-murid sempat bertanya, kenapa setan tidak pergi, tidak lari waktu kami usir? Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Iya, perhatikan baik-baik. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Karena mereka mengusir setan itu cuma pakai daging. Mungkin mereka habis olahraga binaraga, terus mereka bawa otot yang besar, terus mereka coba melawan setan yang menguasai orang. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka usir, setan tidak takut. Karena apa? Karena setan itu adalah satu kekuatan yang jauh melebihi daripada power kehidupan daging manusia. Dan bagaimana caranya supaya menang? Tuhan memberikan penekanan di dalam Matius 17 ayat 21 bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, kalau Anda mau tawar, Anda boleh tawar sendiri sama Tuhan. Atau Anda berkata, saya tidak bisa puasa. Itu urusanmu dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah beritahu bahwa puasa ini mutlak. Orang Kristen, setiap orang Kristen, apalagi pendeta, ini sesuatu hal yang harus dikerjakan di dalam kehidupan ini. Kenapa kita pada waktu mengusir setan, setan tidak takut, malah kita yang takut sama setan? Karena dunia roh kita tidak kuat. Kita punya roh tidak menjadi roh yang hidup di hadapan Tuhan. Pada waktu setan lihat kita, setan tahu ini rohnya roh kerdil sekali ini. Nggak usah setan pukul, setan tiup dari jarak 700 meter saja sudah tumbang semua ini kalau model-model pendeta kayak begini. Setan tidak pernah takut kalau dunia daging kita tidak mati.
Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sejauh ini, apakah Anda sudah pernah puasa? Atau mungkin sejauh ini, apakah engkau menyederhanakan puasa itu? Atau mungkin sejauh ini engkau merasa keberatan dan terlalu memanjakan dagingmu dan berkata, itu tidak terlalu penting. Anda keliru. Ini suatu hal yang mutlak karena ini ditulis di dalam firman. Dan ada begitu banyak ayat, ratusan ayat kalau saya mau sampaikan, ini bicara tentang puasa. Dan kita perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan masuk, apa fungsi daripada puasa? Kalau tadi tujuannya itu mematikan daging. Kita tahu bahwa tabiat daging itu tabiat yang jahat. Keinginan daging itu adalah mati, keinginan-keinginan yang jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi keinginan roh itu membawa kita kepada kehidupan. Nah, kalau kita mau membangun dunia roh kita harus matikan dulu daging kita. Langkah awalnya itu harus tidak makan dan tidak minum. Tapi disertai dengan tujuan yang benar. Dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada diri kita sendiri. Hanya karena kita pengen kurus, badan sudah terlalu gemuk, terus kemudian kita puasa. Ini juga salah. Jadi semuanya itu kita tidak menghidupkan firman di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa fungsi dari puasa. Setelah kita matikan daging, setelah kita hidupkan roh kita, apa fungsinya? Oke, kita akan perhatikan baik-baik. Ada begitu banyak fungsi, tetapi saya hanya ambil beberapa saja pada malam ini, karena waktu yang terbatas. Yang pertama, puasa itu membangun dunia roh. Ya. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Ya, mungkin kita tidak akan baca semua juga. Tapi kalau Anda mau jelas, Anda di rumah boleh baca ini, atau mungkin Anda yang lagi di kendaraan boleh catat saja atau ingat saja. Jangan lupa pulang baca, ya. Ayat Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum memulai pekerjaannya, itu dia melakukan doa puasa selama 40 hari. Nah, Tuhan Yesus sendiri saja doa puasa 40 hari. Kalau kita bilang kita pengikut Tuhan Yesus, apanya yang kita ikut? Kita cuma ikut mujizatnya, atau kita mau ikut perbuatannya Tuhan? Kalau kita cuma mau ikut mujizatnya, kita tidak ada bedanya dengan pengemis di lampu merah. Cuma tunggu-tunggu terus, apa yang Tuhan mau kasih? What next? Apa lagi Tuhan? Apa yang masih ada sama Tuhan? Cepat-cepat dong, kami tidak sabar menunggu. Ini model-model orang yang tidak mau matikan keinginan dagingnya. Nah, kita lihat, Tuhan Yesus saja matikan. Dia tunjukkan dengan jelas bagaimana kehidupan daging itu harus dimatikan kalau kita mau membangun dunia roh. Sebelum dia memulai pelayanan berhadapan dengan kuasa-kuasa setan yang begitu ganas dan mematikan ini, dia harus mulai dulu dengan puasa. Dia tidak bikin rapat dulu di Kentucky Fried Chicken, dia tidak bikin rapat dulu di restoran Chinese food. Dia tidak bikin itu, dia puasa. Dia menyingkir, dia matikan dulu dagingnya. Kita baca ayat ini. Maka Yesus dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicobai iblis. Iya, Yesus dibawa oleh roh. Jadi jelas ya, bukan Yesus dibawa dirinya sendiri, tapi dibawa oleh roh untuk dicobai di padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Setelah berpuasa baru datang si pencoba. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak berpuasa, pada saat si pencoba datang, wah, ini jadi perkedel ini. Tidak ada ampun ini sama roh-roh jahat ini. Ini makanannya. Karena dunia daging tidak akan sanggup. Sekalipun kita belajar karate sampai dan 7 dan 8 sampai dan 10 sampai dan di langit, kita tidak akan pernah bisa menang melawan kuasa kegelapan, ya. Kita punya otot begitu terbatas. Satu virus kanker saja dimasukkan dalam tubuh manusia sudah kelepar-kelepar, tinggal tunggu dikubur itu.
Satu virus kanker saja iblis masukkan di dalam tubuh manusia. Makanya manusia kalau tidak mau hidup menurut roh, tidak mau bangun dunia rohnya, ini artinya manusia cari mati semua nih. Nah, Tuhan ingin menyampaikan berita sukacita bagaimana untuk menang. Tuhan tunjukkan kok di dalam firman. Jadi kita ini tidak disuruh hidup buta-buta, tidak disuruh hidup asal sekedar hidup, tapi ada petunjuk yang jelas. Mari kita ambil firman-Nya, kita ikuti teladan apa yang dilakukan Tuhan, bukan kita ikut mujizatnya. Mujizat itu secara otomatis menjadi hak orang Kristen, nggak perlu diminta-minta, itu akan ikut kita. Nggak usah kita ikut-ikut mujizat, kita ikut teladan Tuhan. Kalau Tuhan saja puasa, masa sih orang Kristen nggak puasa? Kita ikut siapa? Ikut tetangga? Atau kita kelompok yang berbeda? Nah, kita perhatikan di situ apa yang terjadi. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iya, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Orang Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, mah cobaan kayak begini, mah cobaan tai kuku nih, cobaan kecil sekali. Karena apa? Karena apa sih pentingnya roti bagi Tuhan? Apa kata Tuhan di situ? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, manusia bukan hidup dari roti saja, bukan hanya dari daging, tapi manusia hidup oleh roh. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Allah itu roh, kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran kalau dunia roh kita bertumbuh. Kalau kita punya daging dimatikan dulu, baru dunia roh kita tumbuh. Kalau daging tidak pernah dimatikan, bagaimana dunia roh kita bisa tumbuh? Ya, sekalipun kita baca Alkitab satu hari, sehari tamat dari Kejadian sampai Wahyu, tetap aja kita tidak kuat kalau dunia daging kita nggak matikan. Kita nanti malah jadi lebih hebat dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Cuma pintar ayat, tapi tidak pintar melakukan. Jadi kita harus matikan daging kita kalau kita mau dunia roh kita itu hidup, tumbuh. Nah, terus apa yang di situ yang dikatakan? Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya, ini nggak mempan kayak begini, karena dagingnya Tuhan sudah mati. Diberikan tawaran yang mengangkat kehidupan daging, ini sudah nggak mempan sama Tuhan, karena sudah 40 hari sudah dimatikan di situ. Dunia rohnya sangat kuat. Jadi dunia roh, setiap kali setan datang menggoda, dunia rohnya Tuhan itu, dia punya hati itu cuma tertuju untuk menyembah kepada Bapa di surga. Dan ini sebuah pelajaran untuk diikuti oleh setiap umat Tuhan. Bagaimana kita punya hati itu harus tertuju. Jadi godaan apapun yang merangsang kita punya kehidupan daging untuk kita bergerak dan hidup di situ, kita tidak tertarik karena kita sudah matikan ini. Terus Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya, ini karena ini godaan ya. Ini bagaimana supaya Tuhan Yesus ikut kepada godaan daripada iblis. Dan ini semuanya tidak mempan karena dagingnya sudah mati, ya. Diberikan kerajaan itu kan hanya untuk kehidupan daging, supaya nanti kalau tidur ada AC 17 di kamar. Kalau tidur nanti kita bisa tidur di atas ranjang yang terbaik. Kalau kita punya kerajaan nanti kita bisa naik mobil yang termewah. Kalau kita punya kerajaan, memimpin kerajaan, kita punya pesawat yang terbaik. Semuanya itu sudah tidak mempan pada waktu digoda seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dagingnya mati. Dia tidak hidup menurut daging, tapi dia hidup menurut roh. Pandangan dan pikiran, hati dan pikirannya terus tertuju kepada Bapa di surga, karena kerajaan itulah yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus. Kalau kita, jangankan ditawarkan seluruh kerajaan, ditawarkan satu kelurahan saja sudah kelepar-kelepar orang Kristen ini. Makanya begitu banyak orang Kristen yang berlomba-lomba masuk partai politik.
Saudara, luar biasa sekali kehidupan orang Kristen sudah rusak banget. Kalau kita perhatikan dari semua kebenaran, kebenaran itu tidak hidup di dalam orang Kristen. Hidupnya itu hanya di dalam Alkitab. Orang Kristen itu hanya hidup itu ikut mujizat. Kalau begini model kita terus membuat Tuhan itu berduka. 70 tahun Tuhan kasih kita waktu, 80 tahun. Semuanya hanya membuat Tuhan meneteskan air mata setiap kali melihat kita. Karena orang Kristen ini aneh-aneh terus hidupnya. Tidak pernah bisa bersamaan dengan Tuhan. Nah itu, fungsi daripada puasa kita menang dari hawa nafsu atau godaan. Ya. Terus, apalagi fungsi dari puasa? Kalau kita lihat fungsi dari puasa itu bisa membuat kita menerima pewahyuan. Anda masih ingat Musa? Bagaimana 40 hari dia puasa dan itu terjadi sampai 2 kali. Pada waktu dia puasa, dia naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan dan tidak minum di situ. Dan pada waktu dagingnya mati, pada waktu dunia rohnya bertumbuh, maka Tuhan baru bisa percayakan firman kepada dia. Itu sebabnya pada saat Anda mungkin dengar ada pendeta yang mungkin firmannya lari miring ke kiri, lari miring ke kanan, atau mungkin lari naik, naik turun, maju mundur. Itu karena apa? Karena tidak pernah hidup di dalam doa dan puasa. Ini sesuatu bahaya besar di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita mau pewahyuan, kalau kita mau terang Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berbicara, menyampaikan, dan firman hidup di dalam kita. Tidak ada jalan lain, bos. Ya, bukan sekolah teologi alamatnya. Sekolah teologi tidak salah. Jangan Anda salah mengerti juga. Tidak salah. Tapi bukan itu alamatnya. Kalau Anda mau mengerti tentang teologi, Roh Kudus itu adalah gurunya. Ya, Roh Kudus itu dunia roh kita harus hidup. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jika Anda tidak pernah puasa, itu berarti daging Anda yang hidup, roh Anda yang mati. Bagaimana Anda bisa hidup bersama dengan Tuhan? Ini sesuatu yang rusak. Ya, waktu kita berjalan cukup cepat dan kita sudah tiba di penghujung. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan sambung di minggu depan.